Judul cerita kita adalah Aji Saka, cerita yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang diperintah oleh Prabu Dewata Cengkar. Sang Prabu adalah seorang raja yang buas dan suka memakan manusia. Setiap hari raja memakan seorang manusia yang dibawa oleh Patih Jugul Muda. Sebagian kecil dari rakyat yang resah dan ketakutan mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Kehidupan di kerajaan Medang Kamulan sangat mencekam. Rakyat tak lagi leluasa melakukan pekerjaan sehari-hari. Mereka sangat takut kalau Prabu Dewata Cengkar memakan mereka. Dan kebanyakan dari mereka memilih bersembunyi di dalam rumah dan hidup kelaparan. Sedangkan Patih Jugul Muda tak kalah kejamnya dari Prabu Dewata Cengkar. Setiap hari, ia dan beberapa prajuritnya turun ke desa-desa untuk mencari mangsa bagi Prabu Dewata Cengkar. Anak-anak kecil yang tidak berdosa ditangkap dan dibawa ke istana Medang Kamulan. Sedangkan orang tuanya dibunuh. Patih Jugul Muda dan para prajuritnya merasa puas jika mereka dapat membunuh warga desa. Selain itu, Prabu Dewata Cengkar memiliki hewan peliharaan yang menyeramkan bernama Kliwon. Kliwon ini berwujud nyamuk raksasa. Setiap harinya, Kliwon mengisap darah dari manusia yang masih hidup, dan korbannya pun akan mati seketika. Nyamuk berukuran raksasa menghirup darah kita. Pastinya darah kita akan habis semua. Nah, itulah makhluk yang sangat menyeramkan yang dimiliki oleh Prabu Dewata Cengkar yang bernama Kliwon. Nah, itu sekilas mengenai Prabu Dewata Cengkar dan Patih Jugul Muda di kerajaan Medang Kamulan. Dan sementara itu, di sebuah dusun yang bernama Medang Kawit, hiduplah seorang pemuda bernama Aji Saka. Untuk diketahui, pemuda ini sakti, rajin, dan juga baik hatinya. Pada suatu hari Aji Saka berhasil menolong seorang bapak tua yang sedang dipukuli oleh dua orang penyamun. Bapak tua yang akhirnya diangkat ayah oleh Aji Saka ternyata adalah seorang pengungsi dari Medang Kamulan. Akhirnya, bapak tua bercerita panjang lebar mengenai kekuasaan Prabu Dewata Cengkar. Mendengar cerita tentang kebuasan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka berniat menolong rakyat Medang Kamulan. Dan akhirnya, dengan segala ilmu dan bekal yang ia miliki, dengan mengenakan serban di kepala, Aji Saka berangkat ke Medang Kamulan. Perjalanan menuju Medang Kamulan tidaklah mulus. Di tengah perjalanan, Aji Saka sempat bertempur selama 7 hari 7 malam dengan setan penunggu hutan. Pertempuran itu disebabkan karena Aji Saka menolak dijadikan budak oleh setan penunggu itu selama 10 tahun sebelum diperbolehkan melewati hutan itu. Aji Saka menolaknya. Dia tidak mau menjadi budak setan penunggu hutan itu. Berkat kesaktiannya, Aji Saka berhasil mengelak dari semburan api si setan. Sesaat setelah Aji Saka berdoa, seberkas sinar kuning menyorot dari langit, menghantam setan penghuni hutan sekaligus melenyapkannya.
Akhirnya, seluruh setan penghuni hutan lenyap seketika pada saat itu juga. Hutan akhirnya terbebas dari setan-setan yang menghuni hutan itu. Sudah banyak orang yang telah dijadikan budak oleh setan itu. Namun, tidak pada Ajisaka. Dan akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup lama dan cukup melelahkan, akhirnya Ajisaka tiba di Medan Kamulan. Tempat itu sangat sepi. Tidak ada penduduk, tidak ada warga. Hanya ada rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh para penghuni. Dan di istana, Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Jugol Muda tidak membawa korban untuk sang Prabu. Dengan berani, Ajisaka menghadap Prabu Dewata Cengkar dan menyerahkan dirinya untuk disantap oleh sang Prabu dengan imbalan tanah seluas sorban yang digunakan. Setelah perjanjian yang dilakukan oleh Ajisaka dan Prabu Dewata Cengkar, dan saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Ajisaka, serban yang dipakai oleh Ajisaka terus memanjang sehingga luasnya melebihi luas kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Dan tentu saja Prabu Dewata Cengkar sangat marah ketika mengetahui niat Ajisaka sesungguhnya adalah untuk mengakhiri kezalimannya. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Ajisaka dan Prabu Dewata Cengkar. Berkali-kali raja yang bengis itu melancarkan serangan mautnya kepada Ajisaka, namun Ajisaka dengan sigap dapat menghindari semua serangan itu. Ilmu yang dimiliki oleh Ajisaka, keahlian silatnya, kesaktiannya, ilmu bela dirinya dapat dikatakan berimbang. Pertempuran yang sangat sengit itu dikatakan berimbang. Ajisaka dan Prabu Dewata Cengkar sama-sama kuat dan sama-sama sakti. Ada serangan tenaga dalam yang dilontarkan oleh Prabu Dewata Cengkar. Dan ketika Prabu Dewata Cengkar hendak mencengkram Ajisaka, dengan buasnya Ajisaka mampu mengelak dan melancarkan serangan tenaga dalam yang sangat dahsyat, sehingga cahaya yang sangat terang menyinari malam seketika itu. Dan di akhir pertempuran yang sangat panjang itu, Ajisaka melemparkan sorbannya dan melilitkannya sangat kuat di tubuh sang Prabu. Prabu Dewata Cengkar menjadi tidak berdaya. Berbagai cara ia gunakan dan ia sangat berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan lilitan sorban itu. Tapi semuanya sia-sia. Usaha yang dilakukan oleh Prabu Dewata Cengkar tidak membuahkan apapun. Karena sorban yang dimiliki oleh Ajisaka adalah sorban sakti. Ajisaka telah meniupkan ajian pagar bumi pada sorban itu. Dan kemudian Ajisaka mengangkat tubuh Prabu Dewata Cengkar, kemudian melemparkannya ke laut selatan. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar tenggelam di telan ganasnya ombak laut pantai selatan. Oleh sebab itu, berakhirlah riwayat raja yang kejam dan lalim itu. Sedangkan Prabu Jugol Muda, yang juga tak kalah kejamnya dari Prabu Dewata Cengkar, dapat dengan mudah dikalahkan oleh Ajisaka. Hanya dengan sekali pukulan, Patih Jugol Muda terjengkal dan tidak pernah sadarkan diri.
Ia juga dilempar oleh Aji Saka ke Laut Selatan. Akhirnya, rakyat Medang Kamulan bergembira-ria. Tentunya mereka sangat senang. Orang-orang kejam yang memerintah di daerah mereka sudah mati. Tanah kelahiran mereka kembali tentram. Rakyat Medang Kamulan yang semula mengungsi sudah mulai kembali ke Medang Kamulan. Mereka semua bersama-sama dan bahu-membahu membangun kembali negeri Medang Kamulan. Akhirnya, pemuda itu kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Aji Saka memboyong ayahnya ke istana. Dan pemerintahan Aji Saka sangatlah adil dan bijaksana. Berkat pemerintahannya yang sangat adil dan bijaksana itu, kerajaan Medang Kamulan menjadi kerajaan yang sangat makmur.